Salam sejahtera. Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pemeriksaan manajemen, dosen pembimbing Ibu Septarina Prita Dania Sofianti. Pada video presentasi berikut ini, kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Audit Manajemen pada Fungsi Pemasaran PT Lito Datarindo Fortuna. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Andre Bagus Trisurya. Yang kedua, Dadang Primadana. Dan yang ketiga, Aditya Wardana. Sejalan dengan perkembangan teknologi di dunia, terdapat banyak sekali perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hal terkecil hingga besar. Salah satu contohnya adalah tentang hobi dan gaya hidup, lifestyle. Karena kemajuan teknologi tersebut, banyak sekali kegiatan masyarakat yang menggunakan jaringan internet sehingga menimbulkan gaya hidup baru untuk beronline. PT Lito Datarindo Fortuna merupakan salah satu publisher game online besar yang ada di Indonesia. Dengan moto "We love to see people smile and happy", ini Lito telah meluncurkan banyak sekali game online yang menarik dan menyelenggarakan banyak event untuk setiap gamenya. Untuk mencapai kesuksesan dalam memasarkan dan memperkenalkan game-game baru tersebut, Lito harus memiliki fungsi pemasaran yang terbaik. Fungsi pemasaran inilah yang menjadi sorotan penulis dan dituangkan dalam analisis audit manajemen dan fungsi pemasaran perubahan PT Lito Datarindo Fortuna. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pemasaran yang dilakukan oleh pihak Lito telah mencapai target dan keefektifan yang diinginkan untuk setiap game barunya? Yang kedua, apa saja kendala yang dialami Lito dalam memasarkan game barunya? Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pemasaran yang dilakukan oleh pihak Lito telah mencapai target dan keefektifan yang diinginkan untuk setiap game barunya atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dialami Lito dalam memasarkan game barunya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pencapaian target yang diharapkan serta keefektifannya pada setiap pemasaran produk atau jasa game suatu perusahaan dan mengetahui kendala-kendala yang dialami selama melakukan pemasaran tersebut. Yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kinerja pemasaran dan memberikan rekomendasi perbaikan dan berbagai kekurangan yang masih terjadi. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pengertian audit. Audit merupakan suatu proses sistematik yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi dan kejadian-kejadian, dan melihat bagaimana tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan kenyataan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai audit manajemen. Audit manajemen atau manajemen audit adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Adapun tujuan dari audit manajemen yaitu untuk mengidentifikasi kegiatan, program, atau aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Audit manajemen diarahkan untuk menilai secara keseluruhan pengelolaan operasional objek audit, baik fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, maupun fungsi-fungsi bisnis perusahaan yang secara keseluruhan ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun juga fungsi-fungsi audit manajemen dan juga beberapa ruang lingkup yang terbagi di dalamnya. Fungsi audit manajemen yang pertama ada audit manajemen pada fungsi pemasaran. Audit manajemen pada fungsi ini bertujuan untuk menilai bagaimana setiap program atau aktivitas pemasaran yang dilakukan mencapai tujuannya melalui pengelolaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Adapun beberapa ruang lingkup di dalamnya, yang pertama ada lingkungan pemasaran, kemudian yang kedua ada strategi pemasaran, yang ketiga ada organisasi pemasaran, dan yang keempat ada produktivitas pemasaran. Kemudian untuk fungsi audit manajemen yang kedua, yaitu audit manajemen pada fungsi produksi dan operasi. Audit pada fungsi ini bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan berbagai aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam operasi perusahaan.
Adapun ruang lingkup pada fungsi audit ini ialah yang pertama ada perencanaan produksi. Kemudian yang kedua ada pengendalian kualitas atau quality control. Dan yang ketiga ada produktivitas dan efisiensi, dan yang keempat ada metode dan standar kerja. Kemudian fungsi audit manajemen yang ketiga adalah audit manajemen pada fungsi sumber daya manusia. Audit manajemen pada fungsi ini bertujuan untuk menilai apakah kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan sudah terpenuhi dengan cara yang hemat, efisien, dan juga efektif atau tidak. Adapun ruang lingkupnya, yaitu yang pertama ada perencanaan tenaga kerja, yang kedua ada penerimaan seleksi karyawan, yang ketiga ada seleksi, kemudian yang keempat ada penilaian kerja. Kemudian yang terakhir adalah audit manajemen pada fungsi sistem informasi. Audit manajemen pada fungsi sistem informasi menekankan pada penilaian terhadap keandalan sistem informasi yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan berbagai informasi yang diperlukan secara akurat dan tepat waktu. Adapun beberapa ruang lingkup yang ada pada audit manajemen pada fungsi sistem informasi, yang pertama ada dukungan satuan pengolah data, dan yang kedua perencanaan pengolahan data, yang ketiga organisasi pengolahan data, dan yang terakhir pengendalian pengolahan data. Ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomisasi berhubungan dengan bagaimana perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang akan digunakan dalam setiap aktivitas. Ekonomisasi merupakan ukuran input yang digunakan dalam berbagai program yang dikelola. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasinya sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan dalam hubungan dengan input proses output. Jadi, efisiensi merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan. Efektivitas secara singkat, pengertian efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai ukuran dari output. Selanjutnya saya akan membahas mengenai audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Tujuan utama dari audit pemasaran adalah untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasikan ancaman tersebut. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari audit ini yaitu hasil audit dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Ada dua tipe audit pemasaran. Yang pertama adalah audit fungsional. Audit fungsional merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran seperti periklanan atau penjualan dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Kemudian yang kedua ada audit menyeluruh. Audit menyeluruh adalah audit yang melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Adapun ruang lingkup audit pemasaran dibagi menjadi 6 wilayah utama. Yang pertama adalah audit lingkungan pemasaran. Audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan berbagai faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Audit ini meliputi aspek lingkungan makro seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Kedua, audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Sering terjadi bahwa tujuan dan strategi perusahaan tidak secara jelas dinyatakan, kemudian auditor harus menentukan pernyataan tujuan untuk kepentingan pengevaluasiannya. Yang ketiga, audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Audit ini menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti lead bank, keuangan, pembelian, dan sebagainya. Yang keempat, audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi perencanaan dan pengendalian operasi pemasaran.
Hal ini berhubungan dengan penilaian apakah perusahaan telah memiliki metode yang memadai atau tidak untuk digunakan mengerjakan tugas-tugas rutin di bidang pemasaran. Yang kelima adalah audit produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas per produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis yang lain di dalam pemasaran. Analisis biaya pemasaran adalah salah satu metode untuk menganalisis profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Dan yang keenam, audit fungsi pemasaran. Audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga distribusi, tenaga penjual, periklanan, promosi, dan lain-lain. Proses manajemen pemasaran merupakan proses menganalisis peluang-peluang pasar, memilih pasar sasaran, mengembangkan bauran pemasaran, dan mengelola usaha-usaha pemasaran. Yang pertama, untuk menentukan konsumen sasaran. Di sini perusahaan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan atau permintaan yang ada dan kemampuan dari berbagai pemain untuk memenuhinya. Ketika perusahaan berada dalam posisi yang lebih baik untuk melayani segmen pasar tertentu, perusahaan harus memilih segmen terbaik yang akan dilayani dan merancang strategi yang tepat untuk memperoleh laba yang tinggi dalam melayani segmen tersebut. Proses ini meliputi 3 tahapan penting, yaitu segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, dan penentuan posisi pasar. Yang kedua, mengembangkan bauran pemasaran. Setelah menetapkan posisi pasarnya, berikutnya perusahaan harus mengambil keputusan bauran pemasaran yang tepat. Keputusan bauran pemasaran meliputi keputusan 4 variabel penting dalam pemasaran yang dikenal sebagai 4P. Yang pertama adalah produk atau produk, yang kedua adalah price atau harga, yang ketiga adalah place atau tempat, saluran distribusi, dan yang terakhir ada promotion atau promosi. Dan yang ketiga, mengelola upaya pemasaran. Pengelolaan upaya-upaya pemasaran melibatkan 4 fungsi utama manajemen pemasaran, yaitu yang pertama analisis pemasaran, yang kedua perencanaan pemasaran, yang ketiga implementasi pemasaran, dan yang keempat adalah pengendalian pemasaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk objek penelitian yang kami mengambil PT Lito Datarindo Fortuna sebagai objek penelitian. PT Lito Datarindo Fortuna bertempat di Gedung Cyber lantai 1 Jalan Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian dalam bentuk informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Terdapat 2 sumber, yaitu yang pertama data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung dan wawancara atau pengajuan pertanyaan kepada pejabat perusahaan yang bersangkutan. Untuk data sekunder merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian yang sudah terolah dan dalam bentuk dokumen-dokumen serta arsip-arsip perusahaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah yang pertama penelitian lapangan dan yang kedua adalah penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan berarti berkunjung langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian baik melalui wawancara langsung atau dengan melakukan kuesioner kepada pejabat yang berwenang. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tahapan audit manajemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah survei pendahuluan atau preliminary survey. Tujuan dari survei pendahuluan adalah untuk mendapatkan informasi umum dan latar belakang dalam waktu yang relatif singkat mengenai semua aspek organisasi kegiatan program atau sistem yang dipertimbangkan untuk diperiksa agar dapat diperoleh pengetahuan atau gambaran yang memadai mengenai objek pemeriksaan. Yang kedua adalah review dan pengujian pengendalian manajemen atau review and testing of management control system. Tahap ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti-bukti mengenai ketiga elemen dari tujuan pemeriksaan sementara atau tentatif audit objektif, yaitu kriteria, penyebab dan akibat dengan melakukan pengetesan terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen
dan untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dari perusahaan adalah kompeten jika audit diperluas dalam pengujian terinci atau detail examination. Yang ketiga adalah pengujian terinci atau detail examination. Pada tahap ini, auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kompeten, material, dan relevan untuk dapat menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan manajemen dan pegawai perusahaan yang merupakan penyimpangan-penyimpangan terhadap kriteria dalam tujuan pemeriksaan yang pasti atau FIM audit objektif, dan bagaimana akibat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut dan besar kecil akibat tersebut yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Bukti yang dikumpulkan harus diikhtisarkan masing-masing berkaitan dengan kriteria, penyebab, dan akibat. Yang keempat adalah pengembangan laporan atau report development. Temuan audit harus dilengkapi dengan kesimpulan dan saran dan harus direview oleh manajer audit sebelum didiskusikan dengan auditi. Komentar dari auditi mengenai apa yang disajikan dalam konsep laporan harus diperoleh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. And thanks for watching and see you again.